Kita akan lanjut ke yang kedua yaitu Graph Editor. Ya. Nah, Graph Editor itu apa? Graph Editor itu adalah salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk kita bisa lebih mengedit animasi dengan lebih advance ya. Jadi kalau sekarang misalkan gerakannya itu kayak gini nih, dia apa namanya terlalu plain gitu ya. Nah ini kita bisa tambahkan misalkan nanti gerakannya bisa bouncing dan sebagainya. Ya. Nah untuk itu kita akan coba buka file ya. Kalau kalian lihat di dalam LMS, di LMS itu ya. Nah, di LMS itu saya sudah menyediakan football.blend. Nah, ini kalian silahkan download ya di LMS. Kemudian buka di Blender ya. Silahkan. Jadi silahkan terlebih dahulu download uh, apa? File football.blend kemudian buka di Blender ya. Oke. Nah, kalau sudah di-download kita bisa oh, buka ya. Dan ini saya nggak butuh disimpan jadi kita bisa ngambil um, nah ini. Jadi kalau kalian sudah download filenya, kita akan punya bola seperti ini. Ada yang sudah download? Kalau sudah download, kabari ya. Silakan. Oke. Oke, gimana? Sudah ada yang berhasil download? Sudah. Oke, silakan. Terima kasih. Yang lain? Sudah ada yang berhasil download lagi? Ya, yang lain gimana?
Yang lain bisa mengabari? Ya. Kalau sudah download, kabari ya. Oke, gimana? Sudah pada download belum? Jadi pada online atau enggak ya? Oke, terima kasih Bimo. Oke, saya asumsikan kalian sudah download ya. Baik, eh, kemudian setelah di-download silakan dibuka ya filenya. Nanti kalau sudah dibuka di Blender harusnya terlihat seperti ini. Ya. Kita punya objek namanya football. Ya. Punya objek namanya football, di dalamnya ada datanya. Datanya ada untuk material. Kemudian juga dia pakai modifier namanya subdivision. Kemudian juga ada vertex groupnya di dalamnya. Kalau misalnya kalian mau iseng coba cek, tinggal pakai tab. Nah ini nanti kalau dilihat di tab tuh kayak gini. Ya, ini gambarnya kayak gini. Nah, tapi kita nggak ke situ dulu. Ini kita akan fokuskan ke bagian animasinya.
Oke, nah sekarang kita akan coba membuat bola ini menggelinding lah, ya, menggelinding dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kemudian kita akan coba setelah itu kita buat dia bouncing, ya, menggelinding tapi bouncing. Oke, nah sekarang kita coba mengarahkan, oh, timelinenya silahkan dibuka ya, seperti ini, boleh. Kemudian kita arahkan ke frame ke-10. Kemudian kita eh, geser si bola ini searah X, sumbu X ya. Jadi nanti kayak gini, G, kemudian X, ngegeser. Nah kita mungkin kasih aja -5 ya di sini. Nah ini kita ganti ini -5, -5. Jadi agak jauh gitu ya di 10. Nah kemudian kita insert keyframe di frame ke-10 ini. Caranya bisa pakai K ya, atau klik kanan kemudian insert keyframe. Dan kita pilih bagian location and rotation ya. Jadi kita ingin menganimasikan, pertama adalah lokasi dia ya, kemudian rotasi ya. Nah ketika kita memasukkan, menambahkan keyframe di frame 10, nah ini lokasi yang kita yang masuk dalam keyframe itu ada X, Y, Z, dan rotasi X, Y, Z ya. Nah, namun kalau kita nanti animasikan, sebetulnya yang kita butuhkan hanya lokasi X ya, kemudian juga Z karena nanti kita akan coba buat dia bouncing, dan juga rotasi Y gitu. Karena dia akan rotasi searah sumbu Y ya. Tapi nggak apa-apa, ini jangan dulu diubah, kita akan coba lakukan nanti di bagian graph editor ya. Nah kemudian sekarang kita sudah ada di frame 10. Nah, sekarang kita masuk, kita klik di frame ke 90 ya, dan di frame 90 ini kita coba geser bolanya searah sumbu X juga, tapi kemudian unitnya sekarang 10 ya. Nah, kita coba kecilin dikit ya. Nah ini grab pakai J, kemudian X, nah ini geser, kemudian kita ganti jadi, nah ini 8, kita ganti jadi 10 ya. Nah, kalau nggak kelihatan kalian bisa zoom out. Nah kemudian setelah kita ubah posisinya, kita klik kanan kemudian insert keyframe with keying set. Nah, kita pilih location and rotation. Nah, coba kalian jalankan dulu ya. Nah bolanya sudah bergerak gitu, cuman bolanya tidak menggelinding ya, tidak menggelinding atau tidak berputar. Ini kayak kita pindahkan, kayak nyeret aja gitu kalau sekarang ya. Nah gimana supaya bola itu berputar? Nah kita coba klik di frame ke 90, pilih keyframe-nya ya, kemudian nah rotasinya kita ubah ya. Rotasi yang kita inginkan adalah rotasi perputaran di sumbu Y, jadi di Y-nya. Jadi kita coba masukkan misalkan 1200 ya. Nah 1200 kita bisa klik kanan pakai ini ya, atau kita karena kita cuma satu, kita klik yang ini aja, jadi lebih cepat. Nah kalau kita coba jalankan sekarang, nah bolanya sudah menggelinding ya. Bolanya sudah menggelinding dari 10 ke 90. Jadi kita sudah bisa menganimasikan bola menggelinding dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini perputaran bolanya masih agak aneh ya, maksudnya dia masih, ya walaupun sebenarnya nggak aneh-aneh banget gitu ya. Nah, kita pengen mengubah eh, apa namanya, behavior dari perputaran bola ini. Sebetulnya kita bisa lakukan di timeline ini ya, cuman kita pengen menggunakan yang namanya graph editor ya. Nah untuk masuk ke sana gimana caranya? Kita bisa sebetulnya kayak gini, klik di sini editor tabnya, kita klik,
ya. Kemudian kita ketika diklik, nah kita pilih graph editor, ya. Nah kalau kalian lihat di sini nanti akan ada graph, ya. Atau kita ulangi lagi ya, kalau yang masih tadi tertinggal, tadi kan di timeline, ya. Kemudian kita pilih ini, klik bagian sini, klik editor tab-nya, kemudian kita pilih graph editor. Nah, kalau kalian lihat di sini kita sudah masuk kepada UI untuk mengedit animasi menggunakan tools yang namanya graph editor, ya. Kalau dijalankan sebetulnya sama aja, jika misalkan kita running ya pakai spasi gitu, nah itu sama aja, dia akan running juga. Nah cuman di sini kita jadinya memiliki kelebihan untuk bisa mengatur dari properti mana saja yang mau kita lakukan pengeditannya, ya. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri di sini kita punya ini ya, mirip kayak yang di collection sini, cuman dia nanti lebih detail kepada yang namanya channel. Jadi di dalam sebuah objek itu, misalkan football itu ada action, dan di dalam action itu kita bisa mentransformasikan si tadi properti yang kita animasikan. Nah, contohnya kalau tadi kan kalau kita klik ya, ini di sini, ini ada X, Y, Z, tapi di sini lokasi terus rotasi. Mungkin kalau pertama kali lihat, oh ini banyak banget gitu ya. Tapi sebetulnya ini mirip kayak yang sebelah kanan ini. Mirip kayak yang bagian pojok kirinya kosong. Diseleksi dulu si ininya. Objeknya harus diseleksi dulu ya. Jadi objeknya harus diseleksi dulu. Kalau kalau nggak diseleksi ya kosong. Gitu. Jadi objeknya harus diseleksi, misalkan bola. Nah ini nanti akan muncul. Ya, gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, jadi yang kalian lihat di sini, ini namanya channel. Jadi properti channel, ya. Eh, Channel property istilahnya. Jadi kalau misalkan dilihat tadi kita mau menganimasikan apa lokasi X kan seperti ini, kemudian Z dan juga Y rotasinya. Karena kalau yang lain tuh nilainya 0. Nah, di sini kita bisa bisa melihat, jadi kalau di sini channel, di sini yang ini kita sebut sebagai F curve, kurva F, ya, kurva F istilahnya. Jadi kalau kalian nanti lihat tutorial tentang Blender, terus dia masuk ke graphic editor, nah ini di bagian kiri ini yang kita sebut sebagai channel. Nah, channel ini kita bisa hide, ya, kita bisa hide, kita bisa munculkan juga, ya, kemudian kita bisa kunci, sehingga nanti kalau misalnya ada pengeditan nggak teredit, ya, bisa kita kunci. Atau kita bisa checklist. Nah kalau yang di checklist berarti dia akan hilang dari ini, dari sini, dan nanti ketika dianimasikan dia, kalau misalnya kita jalankan ya, yang sekarang kan X, nah dia tidak akan ikut dianimasikan karena ini tidak dimasukkan ke dalam animasi prosesnya. Ya, sehingga kalau kita animasikan, nah kalau sekarang kan jalan ya, berarti kalau misalkan kita X-nya kita hilangkan, nah dia tetap di situ, ya, di tempat yang tadi awal, gimana, ya, seperti itu. Jadi kita bisa juga mengontrol mana yang mau kita coba animasikan, gitu, ya. Kemudian kalau nanti diklik, ini bisa juga kita bisa apa namanya, mengenable modifier untuk si ini, ya, si F curve-nya, gitu. Nah, ini F curve-nya. Oke, yang sebelah sini jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut, karena kita hanya butuh yang pertama adalah X location, Z location karena nanti kita mau apa namanya, mau kita bikin bolanya bouncing, ya, memantul, dan juga Y rotation karena dia berputar. Nah, kita bisa menghapus yang lainnya. Jadi misalkan tadi Y location kan kita nggak butuh ya. Nah, kita bisa klik kanan, terus kemudian delete channel. Atau kemudian diklik yang X ini, rotasi, pakai shortcutnya sama kayak kita menghapus objek, kita bisa pakai X, ya, kemudian juga ZX, gitu, jadi hilang.
Nah, jadi kita cuman butuh sebetulnya 3 ini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini juga ada perubahan tuh, ya. Yang aktif yang hijau ini ya itu yang X, Z sama Y aja. Dan itu rotasi. Jadi sebetulnya tadi juga kita bisa memasukkan ketika kita membuat keyframe itu bagian mana aja yang mau kita animasikan. Jadi fokusnya misalkan kita pengen menganimasikan X, ya udah kita aktifkan yang X saja. Ya dengan mengklik tombol icon yang sebelah sini ini. Gitu. Kemudian Z dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, itu adalah channel ya. Nah, sekarang kita geser sedikit ke bagian sini. Apa yang kita lihat di sini adalah grafik. Kayak kita di matematika itu ada grafik kan, ada kurva X dan kurva Y. Nah, kalau dari sini, ini yang kita sebut sebagai F curve, kurva F, nah, ada di sini. Nah, eh, yang sedikit berbeda adalah ini berbeda dengan timeline, walaupun kalau kita jalankan ini timeline ya. Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai ini apa ya namanya kurva kartesius sumbu Y ya sebelah kiri ini dan ini sumbu X gitu. Nah, sama halnya kayak tadi kita menavigasikan timeline, ini juga bisa kita navigasikan. Contohnya misalkan kita mau zoom in, zoom out, nah kita bisa pakai scroll ya. Kita bisa pakai scroll, kemudian scroll kita kalau misalnya scrollnya diklik, kita bisa geser kiri kanan, atas bawah gitu ya. Nah, ini scrolling gitu. Atau misalkan kita pengen kalau sekarang kan kurvanya kayak nggak kelihatan ya tuh kayak gitu. Nah, kita pengen coba kalau kita tekan kontrol kemudian kita klik kursor tengahnya kita geser bawah atas, nah ini akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini kalau kalau kalian lihat, nah kalau saya sekarang sedang menseleksi yang channel X, maka kurva F yang aktif adalah yang warna merah. Nah, ini diwakili dengan warna ini ya. Z itu warna biru. Kemudian Y itu warna hijau. Nah, ini untuk berputaran ya. Nah, kalau kayak gini sebetulnya kalau kita mengedit kayak gini sebetulnya oke-oke aja nggak masalah. Cuman kalau kita lihat lagi si si ini ya si X atau si Y itu ternyata dia besar juga. Nah, supaya kita bisa melihat secara keseluruhan, kita bisa melakukan normalisasi. Jadi di sini ada tombol normalize ya. Nah, kalau di normalisasi itu kita bisa lihat tuh, misalkan X kita tutup dulu ya. Nah, satu-satu. Nah, ini kurva X. Nah, kurva X kalau kita lihat, nah ini kurva X warnanya merah. Kurva Z untuk lokasi warnanya biru. Karena Z belum kita buat berubah ya. Nah, dia masih flat. Kemudian kurva Y dia warnanya hijau. Gitu. Nah, ini yang namanya graph editor. Jadi kita bisa mengarahkan kalau kita pakai kontrol terus scroll tengah kita klik, nah kita bisa ganti ukuran ini supaya bisa kelihatan. Atau kalau kalian punya keyboard, kita bisa pakai tekan home. Nah, ini kita bisa melihat keseluruhannya. Ya. Nah, ini yang aktif adalah frame yang kita miliki. Jadi dari 0 sampai 120 ya, 1 sampai 120. Ini frame yang nanti akan kita kalau kita render dia akan muncul. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Jadi kita kita coba nanti menganimasikan supaya nanti pergerakannya lebih smooth. Kita bisa menambahkan banyak hal di sini. Kita bisa menggunakan graph editor. Walaupun sebetulnya di timeline tadi, di timeline ini kalau kita klik kemudian kita balik lagi ke timeline pun sebetulnya bisa, cuman jadinya tidak optimal ya. Biasanya kalau timeline itu cuma untuk menambahkan keyframe. Walaupun nanti kalau misalnya kita masuk di dalam graph editor, itu juga kita bisa menambahkan keyframe juga di sini. Ya, oke. Nah,
Oh ya, by the way tadi kalau kalau dari timeline terus kita mau ke graph editor ada shortcutnya juga. Jadi bisa pakai shortcut Control Tab. Kita langsung masuk ke sini. Control Tab kita akan masuk ke dalam graph editor. Ya. Eh, itu kemudian tadi isu itu sekarang juga sudah normalisasi sudah. Oke. Nah sekarang eh, ada istilah namanya interpolasi. Ya, jadi ketika misalkan nih dari si ini ya, dari bola ini dari nol ke sini. Nah, ini ada perubahan dari grafnya ya. Garisnya itu yang tadinya di bawah jadi ke atas. Nah, ini yang kita sebut sebagai interpolasi. Tuh. Nah, interpolasi ini kita bisa lakukan pengubahan. Jadi contoh misalkan kita klik si X ya. Nah, X misalkan ini. X itu kita pengen ini kalian bisa coba ya. Jadi bisa diklik si ininya, keyframe-nya. Terus biasanya ada tangannya. Kayak kalau di software design tuh ada kayak gitu. Jadi kalau kita ubah, terus kita jalankan lagi, nah, dia agak sedikit tadi tadi jalannya agak cepat, kemudian jadi lambat, gitu ya. Jadi ini dan ini sesuai dengan grafiknya. Jadi, nah ini jadi cepat, kemudian sini agak lambat. Coba kita lebih ekstrimkan, ya. Nah, ini ekstrim, kita coba jalankan. Nah, dia jadi cepat di awal, kemudian lambat, gitu ya. Ini kayak ada cepat, kemudian kena angin, gitu, ya. Itu yang kita coba kontrol lagi. Kembali ke awal. Nah, interpolasi ini sebetulnya kita bisa si Blender itu sudah menyediakan beberapa mode interpolasi. Mode interpolasi ini kita bisa ubah ya. Misalnya kita misalkan pengen terlihat bahwa si bola ini bouncing ketika jalan dia tuh agak sendat-sendat misalkan. Nah, itu ada interpolasi. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara mengklik T. Ya, atau kalau misalnya di sini tuh ada select. Ya, kita pakai ini aja. Kita pakai shortcut ya. Nah, coba kita seleksi. Jadi channel ini kita bisa seleksi berbarengan ya. Jadi misalkan X lokasi dan Y. Nah, untuk sementara si Z-nya kita tutup dulu matanya. Jadi kita nggak perlu melihat ini. Nah, kita seleksi, caranya seleksi X, terus kontrol, sambil tekan kontrol, tekan Y sama Z. Jadi ini yang kalau kita lihat nih, kalau warnanya kuning ini artinya dia aktif dua-duanya. Nah, terus kalau kita klik nih, ini kemudian kita shift yang sebelah sini, klik. Nah, ini kita bisa geser-geser secara berbarengan. Oh, si X-nya nggak select ya tadi. Ini X sama Y, yang diklik. Oh, X dan Y. Ya, sangat select ya. Bentar. Nah, kita select dulu X dan Y-nya, terus kita pilih. Y-nya kita pilih juga. Nah, ini ke seleksi. Ini dua-duanya berubah kayak gini. Nah, ini kita bisa bisa buat seperti ini. Benar. Nah, jadi dengan graph ini kita bisa melakukan uh, menambah efek animasinya itu lebih lebih dinamis gitu ya, kayak gitu. Atau kita juga bisa kayak ini, pilih ke yang jalan. Tuh. Memang jadinya agak aneh ya. Kita membuatnya agak aneh. Nah, si Blender itu sudah memberikan interpolasi default. Ya. Nah, caranya pakai apa? Caranya pakai
shortcut huruf T. T. Nah, dia akan muncul set keyframe interpolation. Kita bisa memilih. Oh ya, keyframe-nya harus dipilih dulu. Ini juga sama. Ini ya, terus T. Nah, atau misalkan nanti si X juga sama, ini di T konstan. Kalau kayak gini, dia nggak akan, nah, cuma pindah aja. Ya, sound kita ganti lagi. Ya, terus T lagi, kita ganti balikin ke linear, jadi dia akan kembali lagi. Ya, atau kalian bisa coba huruf T, pilih yang lain nih, misalkan pakai bouncing. Nah, grafiknya akan beda. Tuh, ya. Nah, ini kita bisa menambahkan efek bouncing kepada animasi kita. Kayak gitu. Atau kita ganti lagi T, kemudian elastik. Gitu ya. Nah, ini kelihatan. Itu. Ya. T, terus pakai yang misalkan kuadratik, misalkan. Mirip yang tadi ya. Tuh. Kemudian T, pakai kubik. Nah, kita jalankan dengan spasi. Nah, lihat ya perubahannya. Jadi ada ini. Ada sedikit perubahan. Ya. Nah, coba lagi, coba aja ya pakai yang quintic misalkan kayak gitu. Biasanya kalau mobil atau kendaraan tuh awalnya tidak bisa gimana sehat. Jadi harus diseleksi dulu ya. Jadi misalkan ini channelnya diseleksi yang mana, X misalkan dan Y yang location. Kemudian ini juga harus diseleksi pakai shift. Shift ini juga sama. Shift gitu. Terus ini kan muncul ya. Kalau aktif tuh lihat kelihatan. Terus kita pakai huruf T. T, klik. Nah, ini kita ganti. Tuh, ya, seperti itu. Jadi dipilih dulu channelnya, yang mana yang mau kita tambahkan interpolasi, ya, baru kemudian kita pilih keyframe-nya ini, ya. Ini tuh sebetulnya keyframe, cuman dibentuknya jadi kelihatan di dalam grafik ya. Keyframe. Nah, terus kita pencet T, kita pilih, ya, misalkan circular, terus kita jalankan. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Tuh, ya. Kalau kita mau kembalikan ke awal, kita bisa pakai yang Z. Atau kita pengen gerakannya itu linear. Nah, kalau linear gini. Kalau linear kan nggak ada percepatan. Ya. Tapi kan bola biasanya nggak kayak gitu ya. Biasa tuh bola kalau kita gelindingkan di awal cepat, di akhir lambat kan. Nah, kita bisa pilih yang ya apa ya, kuadratik bukan. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa juga pakai ini, ya. Kita ganti pakai yang Z tadi itu, ya. Nah, itu interpolasi, ya. Interpolasi dari objek yang kita animasikan. Nah, yang kalian bisa coba ubah ya, bisa coba-coba grafiknya kalian ubah, terserah kalian nanti bisa kayak gini. Nah, selain interpolasi, kita juga ada yang namanya is in is out, kan pernah dengar nggak? Ada yang namanya ising type, ya. Nah, untuk memunculkan ising type, kita bisa menggunakan Ctrl E. Nah, Ctrl E itu akan muncul ini. Ya, misalnya kita pengen ketika is in is out itu ketika dijalankan dia akan lebih cepat terlebih dahulu. Dan baru kemudian ketika nyampe dia lebih lambat. Nah, itu is out. Ya.
Kemudian kalau kita coba lagi yang lain, is in itu ketika mulai itu akan lambat, lalu kemudian ketika selesai dia akan cepat. Is in is out. Kita coba lagi yang lain. Kalau otomatis ya otomatis kayak masih sama kayak gini. Is in is out ya sama kayak tadi. Cepat di awal dan cepat di akhir. Oke, biasa kalau untuk bola pakainya is out. Jadi cepat kalau kita guntingkan ya cepat di awal, kemudian berakhir dengan lebih lambat. Tuh, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang masih mengikuti? Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Yang lain? Ya, Bimo nggak ada. Oke. Nah, eh, sekarang kita akan coba membuat bola ini bouncing, ya. Jadi apa namanya bergerak dari sana, tapi dia kayak dilempar gitu bolanya, ya. Nah, caranya gimana? Sekarang sekarang kita fokusnya ke channel Z, ya. Sehingga kalau kita mau aktifkan yang Z aja, yang lainnya nggak perlu kita aktifkan dulu. Makanya kalau dilihat di sini si kurva F-nya tuh yang aktif cuma yang Z, ya. F nih tuh yang aktif cuma Z, ya. Nah, sekarang kita coba akan masukkan frame baru di keyframe baru di frame ke 10, kemudian di 20 dan juga 30 nanti, ya. Dan nanti kalau kita lihat dia akan ada sekitar, ya, lumayan lah bouncingnya agak banyak, ya. Nah, gimana caranya? Kita sekarang pilih channel Z-nya, Z location, kemudian ke frame 20, ya. Nah, di frame 20 ini kita coba masukkan frame baru, ya. Caranya pakai tekan huruf I. Nah, di sini kita coba pilih only selected channel. Jadi memang kita cuma menseleksi Z aja, ya. Nah, setelah itu, nah di sini kita lihat ya, ada frame baru, keyframe baru di sini di 20. Kalau tadi cuma ada di 10, di sini ada di 20 juga, ya. Nah, sekarang eh, kita pilih yang ini, ya, keyframe yang baru kita masukkan. Kita coba akan buat dia apa namanya? Saya coba geser dulu untuk objeknya supaya kelihatan nanti. Nah, kita akan coba buat dia bouncing. Nah, masih di dalam graph, ya. Kita pilih Z location, kemudian kita press G, kita tekan G, kemudian nah kita pengen dia bergerak apa namanya? Kita ubah searah sumbu aksis Y, ya. Nah, kita pakai Y. Tuh. Kita satu inilah. Nah, ini akan muncul. Nah, ini Y-nya kita ganti jadi 1 meter. Ya. Jadi bukan yang Z, ya. Kalau di sini itu kan di dunia 3 dimensinya ada X, Y, dan Z ke atas. Nah, tapi kalau di graf itu cuma dua, yaitu moving X dan Z. Oke, nah kita cuma coba apa pindahkan dia ke si ini Z 1 unit saja. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalkan di sini kita pengennya 1 meter aja, boleh juga. Jadi berbeda antara yang sini sama yang sini, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini si grafiknya itu kayak gini, ya. Nah, coba kalau dijalankan, nah, dia udah mulai naik tuh bolanya. Nah, cuman kan aneh ya, bola bisa kayak gitu tuh. Jadi aneh kan?
seperti itu. Nah, sekarang kita coba em, apa namanya, supaya dia ngebouncing ke bawah ketika sudah ke atas. Nah, kita coba tambahkan keyframe baru di 30. Nah, daripada kita menambahkan keyframe baru, kita bisa menambahkan duplikasi. Nah, jadi si klik di Z location channel-nya, klik yang ini, keyframe di dalam 10, terus kita lakukan duplikasi. Duplikasi pakai Shift D. Shift D, nah itu kan dia bisa digeser-geser ya. Nah, ini kita geser aja ke kanan. Kita geser ke kanan, nah, ini di dalam 30. Ya, nah ini. Move X, misalkan 20 aja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin supaya kelihatan ini, kita buat ini kayak gini ya. Nah, tadi saya pakai kontrol klik apa namanya? Kontrol klik scroll. Oke. Nah, kalau kita jalankan dia akan bouncing sekarang. Tuh, ya. Nah, cuman oke tadi ada yang ketinggalan ya. Saya coba ulang ya. Jadi saya ulang. Tadi kan sudah seperti ini ya. Nah, tadi sudah seperti ini, betul? Ya. Nah, sekarang kita apa namanya? Kita duplikat si keyframe ini. Caranya klik yang ini, kemudian kita tekan Shift D. Nah, ini kita akan duplikasi atau sebetulnya bisa pakai juga apa namanya? Kita coba ulang ya. Bisa juga klik kanan terus duplikat. Nah, ketika kita duplikasi, kalau kita geser ke kiri ke kanan, ini si keyframe-nya itu akan ikut tuh ya. Nah, ini kita pengen dia ada di frame ke 30. Tuh. Nah, kalau di sini tuh jadinya 30, ini 20. Terus yang bawahnya Y-nya 0 aja. Tuh. Nah, terus kalau kita jalankan, lihat ya, seperti itu. Ya. Jadi kita coba, nah ini udah otomatis tuh. Dia ke atas sambil muter juga, jatuh. Ya, cuman kayaknya aneh kalau pergerakannya kayak gini. Kita bisa atur interpolasinya. Jadi kita klik ini, tekan T, interpolasinya kita ganti jadi kuadratik. Ya. Oh sorry, bukan ini. Ini kayaknya kuadratik. Kuadratik. Ini juga T. T kuadratik. Oh ini dua ini, jadi kalau ditekan T kuadratik. Oke. Nah, kita coba sekali lagi. Dan ya, berarti sambil nunggu sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ketinggalannya di mana, Sam? Oke, diulangi ya. Jadi coba saya ulangi dulu. Jadi eh, tadi kita sudah dari sini aja, dari si apa? Nah, di sini dari kita menambahkan frame baru di 20 ya.
kemudian kita setelah kita menambahkan frame baru 20, kita klik frame-nya, ya, kemudian kita pengen geser dia ke atas di grafiknya. Ya, pakainya adalah pakai bisa langsung ke atas dulu juga, ya, klik kemudian ke atas. Nah, nanti akan muncul teksnya, ininya dibikin 0, kemudian y-nya kita bikin 1, ya, tuh. Nah ini, nah terus si apa namanya si z-nya ini bisa 1 meter boleh atau 1 juga boleh. Tuh. Dan kalau kita jalankan sekarang, nah seperti itu ya. Tuh. Nah, kita sudah punya 2 keyframe baru di channel Z gitu ya. Nah, kemudian kita pengen tambahkan lagi di frame ke-30, kita pakai ini. Klik yang frame yang 10, terus kita duplikasi. Ya, klik kanan, kemudian duplikat. Terus kalau duplikasi itu udah muncul yang baru, nah digeser aja ke yang 30. Dia akan muncul, ini move-nya kita ganti jadi 20, terus ini y-nya 0. Nah, supaya presisi. Tuh. Nah, terus kalau kita lihat, kalau kita bouncing, nah itu sebenarnya udah bouncing juga. Gitu ya. Udah bouncing, cuman dari sisi pergerakannya aneh. Tuh. Nah, ini aneh karena interpolasinya nggak pas untuk bouncing bola. Gitu. Nah, supaya pas, kita coba seleksi ini, ya, keyframe yang di 10 dan 20. Terus kita ganti interpolasinya. Jadi tekan T, kemudian kita ganti jadi kuadratik. Nah, kalau kita lihat, kita jalankan lagi, ini juga masih aneh gitu. Cuman kita udah bisa melihat pas turunnya udah oke. Nah, sekarang kita supaya dia juga bentuknya kayak gitu, ya, kita klik yang frame ke 10, kemudian kita ganti easing type-nya. Jadi Ctrl E, easing type-nya kita ganti jadi isal. Nah, jadi makanya kurvanya jadi berubah. Nah, jadi agak oke nih, ya. Soal ini in harusnya, ya, in. Nah, dia jatuh. Oke. Oke, nah itu tadi kita menambahkan bouncing ya, kemudian tapi cuma 1 kali. Nah, kita pengen bouncingnya banyak ya. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya ekstrapolasi. Jadi tadi ada interpolasi, jadi ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu sebenarnya kita bisa melakukan duplikasi ya, cuman kalau banyak jadinya jadi lama. Nah, supaya kita bisa melakukan interpolasi yang sama dan kita punya duplikasi yang banyak ya, dan kita apa namanya bisa menduplikasi itu dengan mudah, kita pakai yang namanya ekstrapolasi. Nah, ekstrapolasi itu caranya adalah pilih channel yang mau kita ekstrapolasi, contohnya Z ini, terus kita tekan Shift E. Shift E, kemudian kita ada beberapa nih, ada konstan, ada linear, ada max cyclic ya. Nah, kita pakai yang max cyclic. Nah, cuman kalau kita lihat, kita sedikit zoom out, ini jadi cuman 2 ya. Kenapa demikian? Karena di sini ada keyframe lain gitu di sini. Nah, caranya kita bisa untuk mengulangi ini, kita bisa hapus keyframe yang ini. X dia. Kalau kita coba, dia akan mulai gitu. Ya. Nah, cuman di sini ada yang aneh. Aneh adalah ketika dia mulai itu bolanya jadi diam di situ. Ya harusnya kan harus
lanjut ya. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi si X dan Y-nya ya. Nah, klik kemudian pilih ini dua-duanya, terus kita ekstrapolasi, kita ganti jadi konstan, sorry bukan konstan tapi pakai linear extrapolation. Nah, jadi kalau kita jalankan ini akan terus, dia akan terus jalan seperti itu ya. Nah, ini cara cara mudah untuk membuat animasi bola. Oke, nah ini bisa disimpan ya, di save. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kita lihat dari berbagai sisi. Dan di sini bolanya bisa mantul dan jalan bergelinding. Ya, kita pakai, jadi kita nggak bikin. Kalau kita balik lagi ke timeline, itu di timeline tuh udah ada ini baru. Dan kalau kita lihat di sini, ya ini nilainya juga akan berubah tuh. Z-nya 0,5 sini. Nah, jadi kita bisa ganti juga sih di sini, ya. Bisa arahkan. Gitu. Oke, itu untuk praktikum kali ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya nggak tahu ya, kalau online itu agak agak susah untuk ngeceknya. Baik, nggak apa-apa, nanti saya share video ini ya, video tutorial ini. Jadi kalian bisa coba ulang di apa namanya di rumah masing-masing. Selain itu juga saya sebetulnya sudah menyediakan tutorialnya. Jadi ini tutorialnya saya ambil dari buku ya. Nanti kalian bisa bisa cek di halaman situ sudah ada eh, buku tadi itu. Jadi kalian bisa baca ya. Nah, nanti akan saya share juga latihan ya, latihan pertanyaan untuk menjawab apa mengecek pemahaman kalian terhadap animasi basic keyframe dan juga pakai graph editor. Nanti akan saya tambahkan di LMS jadi nanti kalian bisa kerjakan di sana. Baik, sampai sini sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu besok ya. Besok nggak tahu besok mau offline apa online.